Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro, balik lagi bersama saya Fikri Bikoder. Kali ini di sini saya akan mengerjakan tugas 3 yaitu tentang tata bahasa otomata Chomsky ya. Kita langsung saja ke materinya. Maaf salah. Nah, ini dia. Mesin otomata adalah model komputasi teoritis yang digunakan dalam ilmu komputer dan linguistik untuk memahami dan menggambarkan tata bahasa manusia. Mesin otomata beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip yang mirip dengan tata bahasa formal Noam Chomsky yang dikenal sebagai tata bahasa Chomsky. Tata bahasa Chomsky dikenal memiliki 4 tingkat yang semakin tinggi menggambarkan tingkat ekspresitas dan kompleksitas. Ada satu tata bahasa tipe 3 atau tata bahasa reguler. Mesin otomata yang mendukung tata bahasa ini disebut sebagai automaton deterministik berhingga di FA atau mesin otomata berhingga yaitu FA. Dia digunakan untuk mengenali bahasa-bahasa reguler yang dapat dijelaskan dengan ekspresi reguler. Contohnya bahasa yang mengikuti pola A, N, B, N, di mana N adalah bilangan bulat positif. Kemudian yang kedua ada tata bahasa tipe 2 atau tata bahasa konteks bebas. Mesin otomata yang menggunakan tata bahasa ini disebut sebagai mesin tumpukan atau PDA. Digunakan untuk mengenali bahasa-bahasa konteks bebas yang dapat dijelaskan dengan tata bahasa konteks bebas. Contohnya tata bahasa aljabar seperti tata bahasa SQL atau tata bahasa pemrograman seperti C. Kemudian ada yang ketiga tata bahasa tipe 1. Tata bahasa konteks terbatas. Mesin otomata yang mendukung tata bahasa ini disebut sebagai mesin linier terbatas atau LBA. Digunakan untuk mengenali bahasa-bahasa konteks terbatas yang lebih kuat daripada konteks bebas tetapi lebih lemah daripada Turing. Contohnya tata bahasa yang menggambarkan aturan sintaksis dalam kalimat-kalimat tertentu dalam bahasa manusia. Kemudian yang keempat ada tata bahasa tipe 0 yaitu tata bahasa Turing. Nah, mesin otomata yang mendukung tata bahasa ini adalah mesin Turing universal. Digunakan untuk mengenali bahasa-bahasa Turing yang dapat mengenali bahasa apapun yang dijelaskan dengan tata bahasa komputasi universal. Contohnya, semua bahasa pemrograman yang lengkap dan bisa menghitung masalah yang dapat dihitung oleh komputer. Dan ada jenis-jenis otomata sesuai dengan tata bahasa Chomsky adalah alat komputasi yang digunakan untuk mengenali bahasa sesuai dengan tingkat tata bahasa Chomsky yang berbeda. Jadi jenis-jenis otomata sesuai dengan tata bahasa Chomsky mencerminkan kompleksitas bahasa yang dapat dikenali oleh masing-masing jenis otomata, mulai dari bahasa reguler, kemudian ada yang paling sederhana hingga bahasa Turing yang paling kuat. Cara kerja mesin otomata pada setiap tata bahasa Chomsky ini berbeda berdasarkan tingkat tata bahasa. Mesin otomata tipe 3 atau DFA akan memiliki cara kerja yang jauh lebih sederhana dan terbatas dibandingkan dengan mesin otomata tipe 2 atau PDA dan seterusnya. Ini mencerminkan kompleksitas tata bahasa yang dapat diakomodasi oleh masing-masing jenis mesin otomata. Mesin otomata tipe 0 yaitu mesin Turing universal adalah yang paling kuat dan dapat mengakomodasi bahasa-bahasa paling kompleks dan rumit. Kita langsung ke pengerjaannya saja ya. Nah ini anggap aja ini bulat sempurna ya. Ini kita kasih A. Kita mulai dari penjelasannya dulu aja ya. Jadi state menyatakan informasi mengenai input yang lalu dan dapat pula dianggap sebagai memori mesinnya. Ini memori mesin gitu. Dan ada state awal ya. Nah, ini adalah state awal. State awal.
Baik, nah ini untuk state awalnya ya. State awal. Gimana ya? Ya gini aja. Kita tandain sama warna merah. Ini awal. Di state awal itu menyatakan informasi mengenai input yang lalu dan dapat pula dianggap sebagai memori mesin juga. Kemudian kalau ada awal ya pasti ada akhir. Nah ini state akhir ini. State akhir. Terus ada input ya. Jadi nah, terus ada input tuh. Yang mana Bang input tuh? Nah, yang input tuh yang ini. Kita tandain sama warna kuning. Ini yang 1, 0, 1, 0,1. Nah, ini yang kuning itu input ya. Nah, udah input nih ya pasti ada output gitu. Jadi output mesin di otomata itu membuat keputusan yang mengindikasikan apakah input itu diterima atau ditolak gitu. Jadi misal stringnya itu 1, 1, 0. Aduh. Ya gak apa-apa lah ini 0 ya misalkan. Jadi ya kita mulainya dari sini ya, udah pasti dari state awal A. Kita bikin proses gitu. Jadi mau ke state akhir itu gimana gitu. Nah, pasti ngelewatin sini dulu. Jadi ini tuh 1 ya, ini langkah awal 1. Kemudian ada 1 lagi. Gimana? Gak bisa. Makanya si B gak langsung maju ke state akhir, tapi dia putar balik lagi di B-nya lagi gitu. Jadi si satunya itu di sini. Terus gimana pengen ke sampai ke state akhirnya? Kan di sininya 1, 1, 0. Jadi kalau misal 0 udah pasti kita sampai ke stage akhir. Stage akhir. Terus apalagi Bang? Nah, kalau ada 1 lagi kita bisa langsung ke A. Kenapa enggak ke B? Karena kalau misalkan ke B nanti enggak bakal bisa muter balik lagi gitu. Jadi kalau dari C ke B ya enggak bakal bisa, si C enggak bakal bisa ke A lagi gitu. Dan ada 0 ya udah pasti di sini. Gitu guys. Ya maaf kurang rapi gitu. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf masih banyak kesalahan dan kekurangan. Mungkin di tugas berikutnya saya akan lebih baik dan kreatif. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PSI.